Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar mentadabburi Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan kita manusia agar bisa selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Masih kita bersama juz 29 dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai ke surat Al-Insan, surat yang ke-76 dari urutan mushaf yang terdiri dari 31 ayat yang mana terdapat khilaf dari ulama apakah dia makkiyah atau madaniyah, dan yang rajih wallahu alam dia adalah makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, yang bercerita kurang lebih tentang asal muasal manusia, yang bahwasanya manusia itu dulunya lam yakun syai'an madhkur, yang tidak ada apa-apanya, belum dikenal sama sekali. Oleh karenanya tidak ada celah baginya untuk sombong, angkuh, dan hal-hal yang lain yang tidak layak dia lakukan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat selanjutnya bercerita tentang azab bagi orang kafir, bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat luar biasa. Kemudian bercerita tentang nikmat yang Allah akan berikan untuk al-abrar, yaitu orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat daripada sifatnya orang yang al-abrar tadi, sehingga kita bisa mengambil beberapa sifat yang Allah Subhanahu wa taala atau semuanya untuk bisa kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu al-abrar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang pahala orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sabar nanti dibagi menjadi 3 hal. Kemudian bercerita tentang turunnya Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an diturun dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir-akhir ayat Allah bercerita tentang pentingnya zikir di waktu pagi dan petang hari, dan yang terakhir bercerita tentang pentingnya melakukan salat tahajud, salat malam, yang bahwasanya ini adalah kebiasaan orang-orang soleh dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada penjelasan singkat tentang ayat-ayat yang ada di surat Al-Insan ini, kita tilawah dulu, dan kita akan bagi menjadi kedua sesi. Sesi pertama insyaallah akan kita ambil insyaallah ayat 1 sampai ayat 18, dan selanjutnya ayat 19 sampai 31 pada pertemuan yang akan datang insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat yang sering dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Sebagaimana ada di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzilul as-sajdah wal ataka 'alal insani hinun minad dahr." Di Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca pada hari Jumat dalam salat fajar, yaitu surat As-Sajdah, alif lam mim tanzilun as-sajdah, surat sajdah. Kemudian hal ataka 'alal insani hinun minad dahr, yaitu surat al-insan. Ini menunjukkan bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya untuk mendengar daripada isi daripada surat Al-Insan ini. Karena isi daripada surat ini adalah perkara yang penting, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya pada hari raya pekanan bagi orang Islam, yaitu hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Insan ini yang berbicara tentang hakikat manusia. Dari mana manusia itu berasal, dan juga menerangkan bahwasanya manusia itu diciptakan di dunia ini untuk diuji. Dan juga menjelaskan tentang kesudahan dari manusia itu, yaitu entah dia bersyukur atau entah dia kufur. Dan dua hal ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah setiap pekannya dia diingatkan akan
fungsi daripada dia diutus di muka bumi ini. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Insan diperselisihkan para ulama apakah surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ada 3 pendapat tentang khilaf ini. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya awal hingga akhir daripada surat Al-Insan adalah Makkiyah. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya seluruh daripada surat ini adalah Madaniyah. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan bahwasanya seluruhnya Makkiyah kecuali 1 ayat Madaniyah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan dia memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Jadi masalahnya ada pada kalimat al-asir wa asira. Para ulama mengatakan asir yaitu para tawanan perang itu tidak terjadi kecuali setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Karena peperangan itu terjadi ketika beliau keluar dari Makkah Al-Mukarramah. Kan tetapi ada para ulama yang membantah pendapat ini karena nuansa daripada ayat-ayat surah dari surat Al-Insan ini adalah nuansa surat Makkiyah yang berbicara tentang hari kiamat, tentang orang-orang yang mendustakan hari akhir, tentang penciptaan. Dan ini adalah nuansa daripada surat Makkiyah. Dan hujah yang lain menyebutkan bahwasanya orang miskin, orang yatim, dan orang yang ditawan itu tidak melazimkan bahwasanya surat Al-Insan ini Madaniyah. Karena apa? Karena orang-orang Arab terdahulu juga mereka ketika berperang, ketika bertikai antara kabilah-kabilah, ada sebagian mereka yang ditawan. Dan ini ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah. Sebagian lain menyebutkan bahwasanya maksud tawanan ini adalah istri. Sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan, fa innama hunna awanin indakum." Berbuat baiklah kepada wanita karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. Karena istri adalah tawanan di rumah, maka seorang suami harus memberi makanan yang terbaik untuk istri. Dan ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah dan itu adalah pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam. Baik, kita mulai masuk ke ayat demi ayat yang ada di surat Al-Insan ini. Allah berfirman pada ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kata hal pada ayat ini, hal ata 'alal insan, merupakan kata tanya, istifhamiyah. Sehingga kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah apakah atau bukankah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jika mengajukan pertanyaan, Allah telah mengetahui jawabannya. Oleh karena itu, para ahli bahasa menyebutkan kata istifham dalam Al-Qur'an itu mempunyai 2 makna. Yang pertama takriri, yaitu penekanan, atau pengingkaran, yaitu ingkari. Dan kata istifham dengan 2 makna ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Jadi yang benar dalam ayat ini kata hal di sini berfungsi untuk penekanan, sehingga maknanya adalah qad, yaitu sungguh. Sehingga seakan-akan Allah mengatakan bahwasanya sungguh telah datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka bukanlah sesuatu yang disebut. Adapun kata hal ata 'alal insan, al-insan dalam ayat ini ada 2 pendapat dari kalangan ahli tafsir. Yang pertama menyebutkan al-insan maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi al di sini al-ahdiyah. Jadi yang menunjukkan kepada yang telah ditentukan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi ayat-ayat ini berbicara tentang Nabi Adam. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya al di sini al-insan maksudnya untuk al-istighraq, yaitu untuk menunjukkan keumuman, yaitu seluruh manusia.
Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maksudnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat setelahnya. Jadi al-insan maksudnya bermakna umum, yaitu seluruh manusia. Jadi seolah-olah Allah mengatakan bahwasanya wahai manusia, bukankah telah datang suatu zaman di mana kalian tidak ada dan tidak disebut-sebut. Jadi intinya jika kita berbicara 100 atau ribuan tahun yang lalu, maka kita adalah sesuatu yang tidak ada, bahkan tidak disebut-sebut. Jadi inti dari ayat ini, entah dia merujuk kepada Nabi Adam, dan bisa juga berlaku untuk seluruh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar Nabi Adam atau manusia seluruhnya itu tahu diri, serta tidak sombong, tidak angkuh, dan hendaknya dia mengingat dari mana ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan penciptaan manusia, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, yaitu dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia itu mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ayat ini menguatkan pendapat yang kedua, bahwa maksud al-insan di sini adalah manusia dan bukannya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena manusia diciptakan dari nutfah, sedangkan kita tahu bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Kata amsyaj secara bahasa itu bermakna tercampur. Jadi apa yang dimaksud tercampur di sini? Kalau kita kembali kepada perkataan para salaf, mereka ada khilaf di dalam memaknai kata amsyaj. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya amsyaj itu ikhtilatu ma'ir rajuli bima'il mar'ah. Percampuran antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Jadi artinya amsyaj adalah pertemuan antara air mani laki-laki dan sel ovum wanita yang kemudian menjadi nutfah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Jadi orang-orang Arab yang tidak mengetahui tentang ini menyangka bahwasanya manusia itu berasal dari air mani laki-laki saja. Dan perempuan hanya berfungsi sebagai bejana atau yang menampung. Mereka tidak mengetahui bahwasanya proses terjadinya manusia itu adalah percampuran antara sel sperma laki-laki dan sel ovum wanita. Oleh karena itu Allah menyebutkan bahwasanya nutfah itu tidak hanya dihasilkan dari seorang laki-laki. Jadi seolah-olah Allah memberikan pengajaran yang bertujuan untuk pengetahuan orang Arab terdahulu bahwasanya manusia itu tidak hanya berasal dari laki-laki, tapi dari dua orang, yaitu wanita dan laki-laki. Dan ini membuktikan penghormatan Islam kepada wanita, bahwa wanita itu punya peran di dalam pembentukan manusia. Dan ayat ini itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu telah menjelaskan ilmu biologi yang pada saat itu orang-orang Arab belum mengetahuinya. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa amsyaj, yaitu bercampur, adalah tahapan-tahapan dari terjadinya nutfah, yang di mana awalnya sperma kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, yang kemudian dibungkus dengan daging dan jadilah manusia. Tetapi penafsiran ini dibantah oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya tafsiran ini kurang kuat. Karena apa? Karena di sini Allah berbicara tentang nutfah saja, tidak berbicara tentang proses selanjutnya. Pendapat yang ketiga mengatakan amsyad adalah nutfah, yakni kandungan yang terdapat dalam nutfah terdiri dari campuran-campuran yang kemudian menjadi nutfah. Campuran apa saja itu? Wallahu a'lam. Pendapat keempat mengatakan bahwa amsyad maksudnya adalah nutfah terdiri dari bermacam-macam, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari berbagai macam tanah. Sehingga akhirnya manusia itu memiliki tabiat yang berbeda-beda karena berasal dari hal yang bermacam-macam. Tentunya dari empat pendapat ini yang terkuat adalah pendapat pertama. Biasanya manusia itu yang maksudnya amsyaj adalah percampuran antara sel sperma laki-laki dan sel ovum
wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat penciptaan manusia itu, yaitu tujuan dari diciptakan manusia adalah untuk menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia hanya sekedar untuk senang gurau. Melainkan Allah ciptakan ada hikmah di balik itu untuk menguji mereka apakah mereka bersyukur ataupun mereka kufur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 7 Allah sebutkan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini bahwa tujuan diciptakan manusia adalah nabtali, untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penciptaan manusia adalah untuk diuji, faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan mendengar dan melihat? Itu tidak lain karena dari dua sifat inilah seorang itu diuji. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ucapan biasanya itu merupakan hasil atau kumpulan dari pendengaran dan penglihatan. Oleh karenanya sumber ujian yang dihadapi oleh seorang adalah pendengaran dan penglihatan. Oleh karenanya di Quran surat Al-Isra ayat 36 Allah sebutkan, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Karenanya hendaklah seorang itu berhati-hati dalam mendengar, dalam melihat. Karena apa? Pendengaran dan penglihatan merupakan ujian yang diberikan dan akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban atas apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Tentunya ini menunjukkan bahwasanya akan beratnya kehidupan kita sekarang ini. Kita saat ini sudah terlalu banyak yang kita dengar, yang kita lihat. Sehingga berkumpul di dada kita kemudian tidak jarang kita keluarkan dalam bentuk komentar ataupun hal yang lain. Yang menyebabkan apa yang keluar itu menjadi hal yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwasanya pendengaran dan penglihatan kita akan diuji dan dimintai pertanggungjawaban, makanya kita hendaknya berhati-hati dalam mendengar dan dalam melihat. Para salaf dahulu melarang yang namanya fudul nazar, yaitu keingintahuan dalam melihat. Maksudnya melihat sesuatu yang tidak perlu. Menoleh ke kanan, ke kiri, melihat sesuatu yang menjadikan dia mengomentari apa yang ia lihat. Dan kita sekarang di zaman yang rasa ingin tahu itu sangat tinggi. Padahal ketika kita mengumbar pandangan, maka sejatinya kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban daripada hal tersebut. Begitupun pendengaran yang Allah sebutkan di ayat ini. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menguji seorang itu dengan pendengaran dan penglihatan. Kemudian Allah menyebutkan dua model hasil dari manusia dari ujian tersebut. Mereka ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Coba kalau kita kembali kepada bahasa Arab, kata syakiran au kafura, syakiran di sini itu bentuk isim fa'il yang artinya bersyukur, itu orang yang bersyukur. Sedangkan kafura
syakiran wa imma kafura. Itu bentuk sirah mubalaghah. Artinya sangat kufur. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatukan metode dalam dua hal ini? Semuanya menggunakan sirah mubalaghah misalnya, yaitu kata syukur. Allah menggunakan sirah mubalaghah sangat bersyukur misalnya. Sehingga cocok dengan kafur, sangat kufur. Para ulama menyebutkan alasannya bahwasanya Allah menggunakan kata syakiran, orang yang bersyukur, bahwasanya manusia itu tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur dengan syukur yang sangat tinggi. Karena apa? Karena manusia itu tidak akan mampu. Bagaimanapun seorang berusaha untuk bersyukur dengan semestinya, dengan syukur yang tinggi, dia tidak akan sampai pada derajat itu. Karena apa? Karena nikmat Allah itu sangatlah banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sementara kita tidak bisa mempertanggungjawabkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah istrinya tentang beliau yang sholat malam hingga kakinya bengkak-bengkak, Aisyah mengatakan, lima tasnau hadza ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah menghapus dosa engkau yang berlalu dan akan datang. Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Jadi, jika seseorang bisa menjabat atau mencapai derajat syakura, sirah mubalaghah dari kata syakir, yang sangat bersyukur, maka mungkin dia bisa sampai derajatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mencukupkan di sini syakiran saja, orang yang bersyukur. Ya bersyukur biasa. Itu pun sudah bisa memasukkan dia ke dalam surga, apalagi kalau dia bisa bersyukur yang sangat luar biasa. Tentunya surga itu bertingkat-tingkat. Barang siapa yang bisa lebih bersyukur, maka dia mendapatkan tingkat yang lebih tinggi. Kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala dalam mengungkapkan kata kufur, syakiran au kafura, yaitu orang yang sangat kufur. Artinya, jika seorang kufur sedikit saja, mungkin akan masih mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengampuninya. Allah mengadabnya, tapi adab yang sedikit. Tapi kalau dia sangat kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia telah mendapatkan nikmat, tapi dia sangat kufur. Apakah dia tidak melihat bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala dalam pemilihan dua kata ini? Subhanallah. Kemudian Allah lanjutkan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang kafur, orang-orang yang sangat kufur dari nikmat yang Allah berikan, mereka akan disediakan dan telah disediakan rantai, belenggu-belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa model manusia ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur. Dan balasan dari orang-orang yang sangat kufur inilah yang ada di ayat ini dan ayat setelahnya. Ayat ini menerangkan Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang itu dengan berbagai macam model. Ada yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke lembah Wail. Ada yang diadab dengan memanjat gunung yang sangat panas. Ada siksaan yang lain seperti di ayat ini berupa rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan api yang menyala-nyala. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang orang kafir akan diadab, kemudian beralih kepada orang-orang yang baik. Al-abrar. Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan nikmatnya di dalam ayat-ayat setelahnya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka akan minum dari gelas
yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Setelah Allah menyebutkan orang-orang penghuni neraka yang kufur nikmat tadi, Allah sekarang menyebutkan kebalikannya, yaitu penghuni surga yang bersyukur. Kata al-abrar dalam ayat ini itu adalah jamak dari kata al-bar, yang artinya adalah orang yang sangat baik. Sebagian ulama mengatakan al-bar secara bahasa itu menunjukkan keluasan. Sebagaimana daratan dalam bahasa Arab juga dinamakan bar. Oleh karenanya, tidaklah seorang dikatakan al-abrar kecuali dia telah melakukan kebajikan yang sangat banyak. Dan balasan bagi orang-orang yang abrar tadi, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abrar apabila dia bersedekah, sedekahnya banyak. Ketika dia sholat malam, sholat malamnya banyak. Ketika dia baca Quran, bacaannya banyak. Dan amalan-amalan yang lainnya. Jadi al-abrar mengumpulkan dua hal. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada makhluknya, yaitu dengan tidak mengganggu mereka. Dan karenanya orang saleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Ketika seorang telah menunaikan dua hal ini, maka dikatakan al-abrar. Sebagian ulama berpendapat dengan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan innama sammahumullahu jalla thana'uhu al-abrar li'annahum barru al-aba wal abna. Sesungguhnya mereka disebut oleh Allah dengan abrar karena mereka berbuat baik kepada orang tua dan anak-anak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin. Mereka minum dari ka'as. Jadi ka'as adalah gelas yang telah ada isinya. Jadi penduduk surga itu akan minum dari gelas yang berisi khamr, berisi arak di akhirat nanti. Dan disediakan oleh para pelayan-pelayan yang ada di surga. Adapun ka'san kafura, yaitu dimaksud dalam ayat ini adalah semacam zat yang dikeluarkan dari sebuah pohon tua yang berwarna putih serta baunya sangat harum. Yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk al-abrar tadi. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya campuran kafur di sini adalah dari sisi harum dan warnanya yang putih. Adapun rasa dari minum tersebut adalah tetap khamar. Tentunya khamar di dunia berbeda dengan khamar yang ada di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafur di sini untuk agar orang-orang itu mudah untuk takribil faham, untuk mendekatkan pemahaman dengan yang ada di dunia ini. Supaya orang mudah untuk mengetahuinya. Walaupun pada hakikatnya apa yang ada di surga itu beda sekali dengan apa yang ada di dunia. Sebagai misalnya firman atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma fil jannah syajaratun illa wasaquha min dhahab." Tidak ada pohon di surga kecuali dahannya terbuat dari emas. Tentunya dahannya sama dahannya, tapi dahan di sini terbuat dari emas dan di dunia tidak terbuat dari itu, dan emasnya tidak sama dengan emas yang ada di dunia pula. Demikian juga surganya misalnya anna anharaha tajri min ghairi ukhdud. Bahwa sungai-sungai di surga mengalir tanpa ada lubang. Oleh karenanya, bagaimana sungai di surga? Allah Subhanahu wa taala sungai sama namanya, tapi hakikatnya adalah berbeda. Ainai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkan dengan sebanyak-banyaknya. Perhatikan dalam ayat ini, jika kita merujuk kepada bahasa Arab, yang benar adalah kata ainai yashrabu biha. Mata air yang diminum dengannya. Kalau kita melihat dari sisi bahasa ya, seharusnya ditulis dengan aina yashrabu minha, mata air yang diminum darinya dan bukan diminum dengannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan biha. Apa yang dimaksud di sini? Para ulama menyebutkan bahwasanya ada istilah dalam Al-Qur'an uslub at-tadmin, yaitu metode yang digunakan untuk mengisyaratkan ada kandungan makna yang lain. Jadi ada isyarat kata kerja yang tersembunyi dari kata tersebut.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang di surga itu minum bukan karena kehausan. Tapi mereka minum, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka minum karena hendak berlezat-lezat dengan minum itu. Karena penduduk surga itu dikatakan di firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Toha ayat 118 sampai 119, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadmau fiha wa la tadha. Sungguh untukmu di sana engkau tidak akan mendapatkan kelaparan dan juga tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan merasa panasnya matahari. Jadi lafal minha di sini seakan-akan orang yang minum tadi itu bukan karena haus, tetapi apa? Karena berlezat-lezatkan dengan minumnya tadi. Di Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kelezatan dari minumannya itu. Minum dari mata air dengan kelezatan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lafaz yufajjirunaha tafjira, memancar sebanyak-banyaknya. Adalah di mana para penduduk surga itu jika hendak minum maka mereka tinggal mengeluarkan mata air. Dimanapun mereka berada, mereka bisa mengeluarkan mata air. Subhanallah, nikmat yang sangat luar biasa. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya setiap penduduk surga itu memegang tongkat yang mereka tinggal mengarahkan mata air maka akan keluar dari arah tersebut. Dan dengan ini penduduk surga itu tidak perlu berjalan untuk mencari mata air. Tapi kapan saja mereka butuh, mereka tinggal menunjuk dan mata air akan keluar dan mereka minum dari situ. Subhanallah. Yufajjirunaha, itu menerangkan bahwa mereka di surga itu yang mengeluarkan mata air tersebut. Dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu memenuhi nazar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai akan menyebutkan tentang sifat-sifat al-abrar. Orang bertanya-tanya, bagaimana untuk mendapatkan nikmat tersebut? Bagaimana untuk menjadi orang al-abrar tadi? Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Salah satunya adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang keburukannya itu merata di mana-mana. Di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat al-abrar tadi, yaitu mereka memenuhi nazar. Nazar pada ayat ini bukan nazar sebagaimana pengertian yang kita ketahui seperti berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan melakukan sesuatu jika mendapatkan sesuatu. Bahkan para ulama mengatakan nazar seperti ini hukumnya makruh. Nabi SAW bersabda, la tanziru fa inna nadhra la yughni minal qadari syai'an fa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Janganlah kalian bernazar, karena nazar sedikit pun itu tidak akan merubah takdir. Dan nazar ini dikeluarkan hanya dari orang-orang yang bakhil. Jadi nazar yang seperti ini nazar muqayyad dan hukumnya makruh. Maka nazar yang dimaksud dalam ayat ini bukan nazar tersebut, melainkan nazar mutlak. Jadi seorang yang mengilzamkan dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa ada syarat. Atau maksud yang lain, dia berusaha menunaikan nazarnya adalah dia benar-benar bertekad untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan yufuna bin nadri, yani yufuna termasuk fi'il mudhari yang menunjukkan mereka selalu menunaikan nazar mereka. Artinya mereka senantiasa memperbaharui diri mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, mereka itu takut terhadap hari kiamat. Yang mana pada hari tersebut keburukan akan mudah tersebar. Karena apa? Ada hisab, ada persidangan, ada mizan, ada sirat. Semua orang tahu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari kiamat dengan at-tammah. Itu malapetaka yang tersebar, yang tidak seorang pun dapat menghindarinya. Allah mengumumkan di sini yakhafuna, itu menggunakan fi'il mudhari, sehingga maksudnya mereka senantiasa takut pada hari kiamat waktu demi waktu, sehingga ketakutan ini mendorong mereka untuk beramal saleh.
Akan tetapi perlu diperhatikan di sini bahwasanya ketakutan itu, bahwa ketakutan mereka bukan tatkala tiba hari kiamat. Jadi ketakutan mereka ketika mereka ada di dunia ini. Sehingga apa? Mereka beriman kepada hari kiamat. Sehingga mereka beramal untuk apa yang mereka takutkan di hari itu. Sehingga apa? Ketika pada hari kiamat mereka mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di Quran surat Abasa ayat 38, wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Jadi orang-orang yang beriman pada hari kiamat wajahnya berseri-seri, tidak takut. Allah berfirman juga di Quran surah An-Naml 89, man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Barang siapa yang membawa kebaikan maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Senang mereka adalah orang-orang yang aman, tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari kiamat itu. Jadi rasa takut mereka terhadap hari kiamat adalah ketika mereka masih hidup di dunia. Dan ketakutan itu berlanjut terus waktu demi waktu sehingga mereka bersemangat untuk beramal. Kemudian sifat-sifat mereka yang lain, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Jadi sifat yang ketiga dari abrar adalah memberi makan yang dia sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang ditawan. Memberi makan adalah sifat yang mulia. Dan banyak disebutkan keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya sabda beliau SAW, ya ayuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili, wa nasu niyam, tadkhuluna al-jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikanlah makanan, dan laksanakanlah sholat pada saat manusia tertidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Oleh karena itu, di antara yang menyebabkan orang-orang kafir masuk neraka adalah mereka tidak memberi makan. Di Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-44, masalah kakum fisaqar. Apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakar? Qalu lam nakum minal musalli. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Di Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahu kamu orang yang mendustakan agama itu? Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menorong memberi makan orang-orang miskin. Oleh karenanya sifat al-abrar adalah mereka yang suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini rasanya sampai ayat ini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dikarenakan maghrib yang sudah mendekati. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.